Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep dari 3 aktivitas ekonomi, yaitu konsumsi, tabungan, dan investasi. Jadi sebenarnya ketiga aktivitas ini memiliki ciri ya atau karakteristik yang berbeda. Walaupun ternyata pada akhirnya nanti orang-orang yang melakukan ketiga aktivitas ini cenderung akan sama-sama merasa puas karena sudah melakukannya, baik ketika kita melakukan konsumsi, tabungan maupun investasi. Oke, untuk lebih lengkapnya, supaya kita bisa paham pengertian dari masing-masing, kita langsung ke slide selanjutnya. Jadi, kalau dari pengertiannya, saya akan menjabarkan pengertian dari konsumsi. Konsumsi dapat diartikan sebagai aktivitas pemakaian sumber daya yang tersedia untuk mencapai kepuasan saat ini. Jadi, kalau dari segi waktunya, konsumsi itu dilakukan atau dipakai pada saat ini juga. Jadi, pada saat ini atau saat sekarang. Contohnya, misalkan jika kita membeli suatu barang yang diinginkan, dan barang tersebut kita beli pada saat ini juga. Dan kemudian kepuasan itu juga akan muncul ketika kita sudah membelinya saat ini juga. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tabungan. Kalau tabungan itu didefinisikan sebagai simpanan, pada umumnya menyimpannya di bank ya, dari harta atau pendapatan yang tidak digunakan saat ini juga untuk keperluan di masa yang akan datang. Jadi bedanya dengan konsumsi, kalau tabungan itu sama-sama melakukan aktivitas membeli gitu ya sesuatu, tapi dilakukannya itu di masa yang akan datang. Jadi di masa depan. Jadi perbedaannya adalah soal di waktunya. Jadi kita simpan uangnya itu untuk kita gunakan membeli suatu barang atau sesuatu di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya adalah pengertian dari investasi. Jadi investasi ini sebenarnya adalah suatu penundaan konsumsi saat ini untuk dimasukkan pada aset-aset produktif selama periode tertentu. Jadi di sini kalau investasi, poin yang pentingnya adalah masalah penundaan. Penundaan konsumsi. Yang nantinya akan disalurkan kepada aset-aset yang produktif dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi tidak hanya sekedar menyisihkan atau membagi ya dana atau penghasilan kita miliki untuk dikelola ke aset-aset yang lebih produktif lagi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang nantinya bisa kita gunakan di masa yang akan datang. Jadi ini sifatnya adalah menunda konsumsi. Seperti itu. Nah, sekarang saya akan fokus kepada perbedaan dari tabungan dan investasi. Karena melihat dari permasalahan ya, sebenarnya kalau untuk konsumsi, kita bisa membedakan antara konsumsi dengan tabungan atau konsumsi dengan investasi itu dari jangka waktunya saja. Kalau konsumsi, memang kita bisa membedakan ya dengan tabungan karena sifatnya dari waktunya. Kalau konsumsi dilakukan saat ini, kalau tabungan disimpan untuk dilakukan masa yang akan datang. Sedangkan kalau konsumsi dengan investasi, itu sifatnya satu investasi tadi membeli saat ini juga, sedangkan investasi itu adalah menunda konsumsi. Nah, yang sering menjadi permasalahan adalah tidak bisa membedakan gitu ya. Kadang orang itu tidak bisa membedakan antara tabungan dan investasi karena kalau kita lihat sekilas sebenarnya mungkin tabungan dan investasi itu tampaknya serupa gitu. Namun ternyata terdapat beberapa hal yang membedakan karakteristik antara tabungan dan investasi. Mungkin di sini saya akan gambarkan dengan ilustrasi. Nah, di sini
kalau kita melihat dari bagian menabung ya, sebenarnya menabung itu adalah proteksi alokasi uang. Jadi sifatnya itu kita simpan sebagian harta kita atau penghasilan kita yang sudah kita dapatkan gitu ya. Kemudian biasanya menyimpannya itu di bank gitu kan. Nah, tabungan pada umumnya itu memiliki jangka waktu kurang dari 3 tahun. Hal ini bisa dikarenakan sifat tabungan yang lebih fleksibel, yaitu dapat diambil sewaktu-waktu tanpa adanya jatuh tempo gitu ya. Jadi misalkan kita seperti yang sekarang kita punya ya, kita menabung di bank, terus juga ada mesin ATM yang pada umumnya kalau kita butuh gitu ya, kita bisa ambil tabungan kita sewaktu-waktu gitu, tanpa adanya jatuh tempo. Meskipun memang tabungan itu dapat menjadi proteksi alokasi uang agar tidak digunakan saat ini juga, tetapi juga harus menerima gitu ya besaran keuntungan berupa bunga dari bank yang cukup rendah gitu. Jadi kita memang sifatnya itu menyimpan dan menyimpannya biasanya itu di bank. Namun jika mengharapkan keuntungan dari sini gitu ya, itu sifatnya itu sangat-sangat rendah gitu besarannya. Jadi saat menabung di bank kita akan dapat bunga, tetapi juga harus menerima sebagian simpanan terpotong biaya administrasi bank. Jadi ada fee-nya ketika kita menyimpan uang kita di bank atau menabung di bank. Karena tadi ya ada biaya administrasi gitu. Jadi walaupun kita dapat bunga dari bank gitu, tapi ada juga biaya yang harus kita keluarkan. Jadi sama aja ya. Mungkin dalam 1 tahun menabung dengan cara seperti itu ya tidak akan mendapatkan bunga yang banyak gitu ya. Ya walaupun kalau dari sisi syariah ya, bunga itu kan diharamkan karena riba. Ya makanya kembali lagi ke masing-masing. Sebenarnya kalau memang niatnya hanya untuk menabung, menyimpan saja gitu ya, tidak usah ngambil keuntungan dari situ gitu. Ini hanya keuntungan yang diberikan oleh bank pada kita, walaupun ya cuma sedikit karena terpotong oleh administrasi bank gitu. Nah, sekarang kita lihat dari sisi investasi. Nah, investasi jika dilihat berdasarkan jangka waktu umumnya adalah lebih dari 3 tahun gitu. Jadi bisa 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun, bahkan tidak terhingga gitu ya, selama kita memang masih melakukan investasi. Nah, keuntungan yang diperoleh dalam aktivitas investasi itu lebih besar jika dibandingkan dengan kita menabung. Nah, hal ini dikarenakan karena hakikatnya investasi. Jadi aktivitas investasi ini lebih besar. Jadi pada hakikatnya investasi itu karena tadi pengertian yang menunda konsumsi dan tujuannya untuk mendapatkan keuntungan ya. Jadi modal yang kita sisihkan untuk investasi kita harapkan untuk mendapatkan kenaikan modal dari situ gitu ya. Jadi memang jangka waktunya itu panjang gitu kan. Dan kita melakukan investasi itu dengan harapan modal yang kita sisihkan itu bertambah dan menguntungkan. Gitu. Jadi keuntungannya di sini terbilang cukup tinggi jika dibandingkan dengan keuntungan hanya dengan kita nabung aja gitu. Kemudian keuntungan yang didapatkan itu juga besar dan bervariasi tergantung dari jenis investasinya. Nah, di sini macam-macam ya. Ada emas, reksadana, saham, properti, dan obligasi. Nah, nanti akan saya jelaskan juga secara lebih rinci ya produk-produk dari investasi. Meskipun memang kalau kita lihat dari resiko, investasi ini terbilang memiliki resiko yang lebih tinggi. Tapi ya pada teorinya kan, sebenarnya resiko itu akan berbanding lurus dengan keuntungan. Jadi kalau teman-teman pernah dengar istilah high risk, high return. Nah, ini sebenarnya istilahnya kayak apa ya? Hakikatnya kita berinvestasi. Kalau ingin dapat keuntungan tinggi, otomatis kita juga harus menerima konsekuensi yaitu resiko yang tinggi. Nah, maka dari itu,
kalau memang tujuan kita tidak hanya sekedar menyimpan gitu ya, menabung aja tuh nggak cukup gitu. Jadi memang diperlukan adanya investasi. Jadi kalau misalkan kita nabung aja gitu, nah ya istilahnya memang kita mengamankan uang kita gitu, tapi ya uang kita nggak akan bertambah juga dengan sendirinya gitu, karena yang kita simpan ya yang kita sisihkan aja gitu. Sedangkan dari waktu ke waktu, ya nanti akan saya jelaskan ya, akan ada inflasi, eh, yang mungkin teman-teman pernah dengar istilah namanya time value of money. Jadi nilai waktu uang saat ini lebih berharga pada uang di masa depan. Nah itu yang membuat memang pada akhirnya investasi itu menjadi lebih penting gitu ya. Jadi yang pertama, mengapa harus berinvestasi? Jadi yang pertama adalah dilihat dari tingkat inflasi. Kita benar-benar merasakan ya adanya peningkatan inflasi. Contoh gampangnya aja deh, mungkin dulu dengan kita beli permen 1.000 itu bisa dapat 10, tapi sekarang 1.000 itu dapat berapa permen? Kayaknya cuma 2 atau 3 gitu. Jadi ini terasa banget kalau memang kita adanya dampak inflasi ini gitu. Jadi ini karena adanya dampak inflasi, harga-harga akan semakin naik gitu ya, dan nilai waktu uang di masa depan itu tidak akan lebih berharga daripada saat ini, seperti itu. Kemudian untuk kebutuhan di masa yang akan datang, kita tahu karena adanya inflasi pun, jadi bisa jadi sumbernya dari sini bisa berdampak ke yang lain-lain gitu ya. Jadi kebutuhan di masa yang akan datang, misalnya pada saat ini kita memang menabung untuk biaya pendidikan gitu ya, biaya pendidikan, atau sedang mau membeli rumah atau membeli mobil gitu kan. Ya misal pada saat ini kita memang menginginkan rumah seharga misal 500 juta gitu. Tapi bagaimana sampai kapan kita mau mengumpulkan uang 500 juta yang pada akhirnya di tahun-tahun berikutnya 500 juta tuh nggak ada artinya gitu. Jadi pasti harga rumah itu yang kita inginkan itu pasti akan lebih tinggi lagi ke depannya, seperti itu. Jadi ini menyangkut kebutuhan di masa yang akan datang gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah potensi keuangan gitu. Nah sebenarnya makin lama dalam keuangan itu makin berkembang gitu, dan banyak sekali nanti produk-produk keuangan kemudian yang memang bisa menghasilkan keuntungan gitu. Jadi kalau kita nggak paham investasi dari sekarang gitu ya, kita nggak akan bisa mengejar, bukan mengejar ya, tapi masih dalam ranah yang tradisional, padahal potensi keuangan yang akan di masa yang akan datang itu akan semakin besar gitu. Karena sekarang kan sudah juga banyak produk-produk investasi yang bermunculan gitu. Nah dengan berinvestasi ya kita jadi akan melek lah, istilahnya melek literasi, dan kita akan melek sama produk-produk keuangan lainnya yang bisa kita jadikan alternatif untuk memperoleh keuntungan, seperti itu. Ini karena ngomonginnya ekonomi ya, jadi memang konteksnya adalah bagaimana misalkan menghasilkan keuntungan, seperti itu. Nah kemudian di sini ada 7 manfaat dari investasi bagi masa depan. Jadi yang pertama itu menjauhi kemungkinan terjadinya inflasi gitu ya. Jadi kalau kita berinvestasi, uang kita akan terus diputar, jadi tidak mendep gitu ya. Dan yang diputar itu adalah berupa keuntungan yang terus-menerus akan bertambah gitu. Dan nanti ngarahnya ke sini, penghasilan juga akan semakin bertambah, nilai uang juga semakin bertambah gitu. Kemudian lebih siap mempersiapkan kebutuhan di masa yang akan datang gitu. Kemudian ya sekarang banyak banget istilah financial independence lah. Jadi pengen merdeka secara finansial. Jadi orang-orang berusaha untuk bagaimana caranya kita tidak bekerja karena uang gitu ya. Jadi uang harus bekerja bekerja dengan kita dan sebagainya gitu. Dan ini bisa jadi alternatif untuk passive income ya. Pensiun jadi lebih siap dan melatih tanggung jawab dalam belajar mengambil keputusan. Karena yang namanya investasi itu dihadapkan lagi kepada kemauan dari diri sendiri gitu ya. Dan kita bisa belajar untuk bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita
lakukan gitu. Karena kalau sifatnya investasi, kita harus punya wawasan, kita harus punya ilmu gitu ya, yang kita siapkan untuk menghadapi ketidakpastian keuangan di masa yang akan datang gitu. Terutama nanti ranahnya adalah dalam pengambilan keputusan keuangan. Nah, selanjutnya mungkin kita akan membahas tentang produk-produk investasi. Silahkan teman-teman, saya akan lanjut di video part 2 berikutnya.